warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu wabarakatuh. kembali pada kesempatan kali ini daring yang ke-6 ya. Ke-6 sekalipun kadang saya menyampaikan, kadang Bapak Guru. Gandengan saya itu kayaknya siapa ya? Pak Agus ya. Pak Agus Pak kadang, Agus Hasan Pak Agus ya. Muzaki ya. Ya. Terus siapa lagi? Pada kesempatan kali ini itu bisa dibuka materinya yaitu tentang anania, putus asa, godop dan tamak. Kalau di buku paket yang anak-anak pinjam di perpustakaan bisa dibuka di halaman 34. Di halaman 34 itu. Cuman bab 3 kalau di buku paket, tapi materi saya ini adalah sudah mencapai bab yang keempat. Yaitu kita dianjurkan supaya menghindari akhlak tercela. Nah, akhlak tercela contohnya adalah ananiyah. Apa ananiyah itu? Ananiyah adalah sifat egois. Sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Nah, perilaku ini harus kita hindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena apa? Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong menolong dengan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di bumi, di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Lalu apa dampak negatifnya dari sifat ananiyah? Di antaranya sifat ananiyah itu menimbulkan kekecewaan pada orang lain, merusak hubungan persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahim, karena ananiyah tadi, karena egonya, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama, menimbulkan kebencian, pertengkaran, permusuhan, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah orang yang paling benar. Dan sudah barang tentu ananiyah adalah berdosa kepada Allah karena Islam melarang sifat ananiyah. Ini karena waktunya sebentar ya, langsung saya menginjak yang kedua yaitu tentang putus asa. Apa tuh putus asa itu? Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita. Dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Digagal satu kali bukan kok mau mengulangi lagi, mau mencoba lagi, tapi dari kegagalan itu dia sudah berhenti untuk meraih apa yang didambakan, yang diharapkan, yang dicita-citakan. Tidak ada usaha lagi.
Ini adalah putus asa. Kemudian dari sifat yang jelek, ini pasti ada dampak negatifnya. Lalu apa dampak negatif dari putus asa? Di antaranya orang yang putus asa itu merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan juga potensi yang dimiliki. Di putus asa merugikan diri sendiri. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan. Kenapa? Karena tidak berani berbuat. Khawatir menanggung kegagalan lagi. Orang putus asa berarti kehilangan. Girahnya tidak ada, gairahnya tidak ada, semangatnya tidak ada untuk mencapai sesuatu yang semula diharapkan. Putus asa biasanya diikuti dengan sifat masa bodoh, tidak mau lagi berusaha. Padahal Islam mendidik umatnya agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghafalkan Alfiyah kemarin targetnya 30, tapi ternyata saya baru 10 lah, baru 10. Akhirnya tidak mau menghafalkan lagi, ya selamanya tidak akan hafal Alfiyah. Jadi mestinya kadang orang itu ya muncul sifat malasnya ya Pak Muhaimin. Tapi kita berusaha menghilangkan itu, karena itu adalah suatu tantangan termasuk cobaan bagi anak-anak, terutama yang kemarin Alfiyahnya masih di bawah target yaitu 30 nandom, mulai yustatol waslun wa'il lam yustatol, yaitu nandom yang ke 101 ya berarti. Allah telah berfirman, wala tay'asu min rauqillahi innahu la yai'asu min rauqillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Al-Quran surat Yusuf ayat 87. Kemudian apa toh ciri-ciri orang yang berputus asa? Ciri-cirinya orang yang berputus asa adalah bermalas-malasan. Setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha, usahanya berupa hafalan kalau anak-anak, atau belajar malas, ini adalah ciri-ciri orang yang putus asa. Tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal, tidak mau belajar lagi, tidak mau menghafalkan lagi. Yang menghafalkan Al-Quran, males karena apa? Terutama anak-anak pondok kirimannya terlambat malah males. Mestinya kiriman terlambat itu ya digunakan untuk menghafalkan, karena tidak bisa keluar untuk jajan. Kemudian tampak murung, sedih, tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Mudah terpancing emosinya ini, sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. Ini bukan hanya dialami orang yang anak-anak saja, tapi juga orang dewasa. Ini adalah ciri-ciri orang yang putus asa, adalah mudah terpancing emosinya. Setiap orang Islam, muslimin, muslimat harus menghindarkan diri dari sifat putus asa. Lalu bagaimana caranya? Merenungi kegagalan yang dialami orang lain, sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Jadi ada tafakur, berpikir, ternyata orang itu gagal, apa sebabnya kegagalan itu, atau kegagalan dari diri sendiri. Kenapa saya gagal di dalam menghafalkan Alfiyah, kenapa saya malas di dalam belajar, dan lain sebagainya. Itu sebabnya apa? Pasti ada sebabnya. Kemudian cara untuk menghindari putus asa, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah. Di samping
kita berpikir sebab-sebab apa yang menjadi kegagalan itu, karena apa kegagalannya. Tapi kita juga harus ingat, kalau kita mendekatkan diri pada Allah, taqarruban ilallah, Allah pasti akan memberi jalan keluar, memberikan solusi kepada kita. Di kadang yang kita anggap sedih itu malah luar biasa bagi kita. Contohnya, anak-anak yang kemarin halfiahnya, hafalan muhafadzah alfiah kurang dari 30 nadom. Ini mungkin sebagai pemacu, pematik semangatnya. Kenapa? Teman saya satu pondok, dia bisa 100, bisa lunas. Atau kalau tidak lunas, bisa sampai 50 nadom. Tapi saya kok baru 20. Makanya sama, satu pondok. Menunya juga sama, minumnya sama, kegiatan kesibukannya juga sama. Tapi kenapa saya baru 20, sedangkan teman-teman saya banyak yang lunas, paling tidak ada yang 50. Ini mestinya menjadi pematik semangat. Jadi jangan malah kendor, malah putus asa. Dan juga kalau dulu guru saya itu mengajarkan tirakat, ilmunya ditirakati. Bukan hanya senang-senang saja, tapi ilmunya ditirakati dengan cara kita taqarruban ilallah. Mungkin tirakannya anak-anak adalah ya belajar itu sebagai tirakat. Kalau sekarang anak pondok kan makan 3 kali ya. Kalau puasa itu rasanya berat sekali, berbeda dulu. Zaman saya di pondok pesantren itu masak sendiri. Ya mungkin tirakannya anak pondok sekarang ya, jangan sampai melanggar aturan tata tertib pondok. Dan juga belajar tadi ikut jamaah sama Pak Yai. Kemudian yang ketiga yang kita bahas, karena waktunya tinggal berapa menit? 7 menit. Yang ketiga adalah godop. Godop adalah apa toh godop itu? Godop itu marah. Orangnya adalah pemarah. Ini godop adalah termasuk sifat yang tercela, yang harus kita berusaha untuk menghindarinya. Karena Rasul pernah bersabda, innal ghadaba minasyaitani. Sesungguhnya marah itu adalah dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nari. Dan sungguh setan itu dijadikan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma'i, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Jika seseorang kamu, salah satu di antara kamu ada yang marah, segeralah mengambil air wudu, segeralah melakukan wudu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itu sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak sampai mudah marah. Orang yang dapat menahan amarah merupakan salah satu ciri orang muttaqin. Lalu akibat buruk dari sifat marah, yang pertama, orang yang marah itu dari raut wajahnya kan sudah merah kehitam-hitaman ya, atau hitam kemerah-merahan. Tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan karena tidak bisa mengontrol emosinya. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan akal sehat. Yang ketiga, jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani maupun rohani. Ini kalau sering marah, makanya Rasul pesannya la taghdab, jangan marah. Kemudian yang keempat, sikap ghadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Gara-gara kita marah, orang lain nanti akan kecewa, akan sakit hati. Yang kelima, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis.
Dimarah, HP kita banting, padahal HP-nya sendiri. Apa yang terjadi setelah sadar? Setelah marahnya hilang, dia akan menyesal, kenapa HP saya banting. Atau milik orang lain, kita rusak. Pada waktu marah, marahnya hilang. Dalam keadaan sadar kita akan menyesal. Itu adalah milik orang lain, kenapa kita harus merusaknya. Demo merusak. Pada waktu demo ya aman-aman saja, dia merasa senang, puas. Tapi ternyata merusak fasilitas umum. Ini termasuk sifat yang sangat tercela. Maka kita harus menghindari, baik merusak miliknya sendiri maupun milik orang lain. Kemudian yang keempat adalah tamak. Apa tuh tamak itu? Secara bahasa tamak berarti rakus. Rakus hatinya. Menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia, yaitu kepada harta, terlalu berlebihan. Cinta kepada dunia boleh, tapi jangan keterlaluan, tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Kemudian perilaku orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga kehidupan dunia. Makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya, semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi satu beban hidupnya. Makanya orang yang tamak itu bagaikan minum air laut. Anak-anak pernah pada waktu mandi di laut menelan air laut, yang dirasa apa? Padahal dalam keadaan terik matahari, mandi di laut, menelan air laut, apa yang dirasakan? Apakah segar? Ternyata tidak. Tambah haus. Minum lagi, tambah haus lagi. Inilah ibarat orang yang tamak, bagaikan minum air laut. Bukan menyegarkan, tapi malah tambah haus, tambah ingin minum lagi, ya tambah haus lagi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Sifat tamak ini akan menjerumuskan ke dalam bahaya. Dari sifat tamak bisa terjerumus ke dalam bahaya riya, pamer, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Akhirnya ia akan mengabdi kepada makhluk setelah Allah membebaskannya dari penghambaan sesama makhluk. Jadi kalau sudah dicabut manisnya, tentramnya, nyamannya ibadah kepada Allah, ini gara-gara tamak. Tidak ada kenyamanan, ketentraman hidup. Firman Allah yang sering dibaca oleh para imam pada waktu sholat Jum'ah, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Surat Al-Quran, surat Al-Munafikun ayat 9. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, karena waktunya mungkin pertanyaan kita bahas pertemuan yang akan datang ya. Kalau ada pertanyaan, karena waktunya, mengingat waktunya. Ya. Demikian